Oke, balik lagi sama gua di sini. Gua bakalan ngelanjutin pembahasan pengetahuan kuantitatif ya. Jadi sebelum memulai video, gue bakalan yeping. Gue mau bilang ya, untuk anak-anak yang mungkin masih berjuang di SNBT dan melalui gap year kayak gitu, kalian tuh hebat banget. Apalagi yang udah gagal beberapa kali dan masih mau gap year untuk menunggu momen kalian itu berhasil SNBT atau keterima di PTN impian kalian. Beneran deh, gue tahu deh rasanya iri terhadap orang-orang. Kayaknya ini baru sekali nyoba kok udah lolos, beberapa ini kok gampang banget, nggak kelihatan belajarnya hanya seberat gue tapi kok bisa lolos gitu ya. Gue tahu rasa-rasa iri yang kayak gitu tuh, mungkin dari segi finansial, dari segi bakat kepintarannya, kecerdasannya, kita pasti adalah rasa iri ketika kita gagal gitu kan. Tapi satu hal yang harus kalian tahu guys, bahwa keberhasilan yang kita lihat atau hal-hal yang kita irikan itu pasti ada bayarannya gitu loh. Bukan gua ngedoain orang itu buruk, enggak. Ada sesuatu hal yang pasti mereka itu juga iri ke kita kayak gitu loh. Sesimpel itu. Ya bahasa simpelnya seperti itu. Tapi kalau kita telaah gitu ya, misalkan nih gue pengen kerja di Google, misalkan muluk banget nih, pengen kerja di Google, gue berusaha untuk keterima di Google segala macem, tiba-tiba ada anak baru gitu ya, baru lulus tiba-tiba keterima di Google gitu kan, pasti ada rasa kayak iri banget. Ternyata anak itu tulang punggung keluarga, generasi sandwich gitu kan ya. Bener banget, ada hal yang dibayar, entah dia dari dulu memang gak bisa apa-apa selain cuman ke Google gitu loh, gak bisa explore hal lain kayak gitu. Jadi buat kalian yang masih semangat gitu, apalagi di tengah jujur banget gue sedih banget, dan udah sering nangis ya ngelihat kondisi gue sendiri nggak bercanda, kondisi orang-orang sekitar, apalagi berita di Sumatera itu kayak gue pasti mengalami kegagalan dalam hidup gitu. Tapi kalau mau ngebandingin dengan rasa iri tanpa motivasi itu juga salah gitu loh. Dan ketika gue ngelihat musibah yang jauh kayak perbandingannya itu 1/1 juta gitu loh, jauh lebih susah mereka, jauh lebih sedih mereka, bencana di Sumatera gitu ya contohnya, pasti mereka ada salah satu dari mereka yang gue lagi pengen kuliah, ternyata terkena bencana ini gitu. Sedangkan orang-orang lain masih bisa nonton video gue dengan nyaman, masih bisa nyiapin buku. Sedangkan orang-orang di sana itu anak-anak yang mungkin ingin masuk PTN tuh belajarnya itu udah terbatas banget kayak gitu. Tuh ngebuat gue tuh sedih gitu loh, kayak ya memang manusia itu hanya dua hal gitu loh tugasnya. Secara umum agama apapun, kepercayaan apapun pasti dua hal tugasnya, ikhlas dan bersyukur gitu doang ya kan. Lalu ikhlas nggak terhadap sesuatu hal yang gue ambil nih, titipan gue ambil nih, mau lu percaya itu diambil Tuhan, diambil alam atau apapun, lu ikhlas nggak? Lu masih ada rasa syukur nggak atas apa yang gue berikan ke lu? Misalkan hanya nafas gitu ya. Menyadari hal-hal yang membuat kita bersyukur, kita harus menyadari hal-hal yang memang harus kita ikhlaskan gitu ya. Jadi buat kalian semangat. Oke, aduh sedih ya, mau mulai nggak apa-apa ya, gue yeping dikit ya. 4 menit nggak masalah. Jadi langsung kita mulai ke soal nomor 6. Hana tulisit, semoga yang tersemogakan yang terbaik untuk orang-orang yang sedang terkena musibah gitu ya, amin. Di kelas 12 sebuah sekolah, 20% siswanya berumur kurang dari 17 tahun. Banyaknya siswa yang berumur lebih dari 17 tahun adalah, ini adalah 2/3 ya. 17 tahun adalah 2/3 dari banyaknya siswa. Oke, gua tuliskan biar lebih jelas gitu ya. Jadi ada siswa, gua tulisnya X ya, X itu kurang dari 17 tahun ya. Jumlahnya itu adalah
dari keseluruhan, ya, keseluruhan. Oke, jumlah keseluruhan gue pakai NS, nah biar jelas. Selanjutnya ternyata ada perhitungan dari anak yang umurnya lebih dari 17 tahun itu jumlahnya adalah 2/3 dari anak yang umurnya sama dengan 17 tahun. Nah, kalau sudah dituliskan secara matematis kayak gini lebih jelas ya. Lalu jika banyaknya siswa yang berumur 17 tahun adalah 48. Nah, ini nih. Info paling penting gitu, info paling penting. Gue masih sedih, astaga, maaf ya. Gitu, itu adalah 48. Dari sini kita kan bisa menghitung yang lebih dari gitu ya. Caranya ya tinggal masukin aja gitu ya kan. Yang lebih dari 17 tahun adalah 2/3 dari 48. Dari 48 ini berapa? 16 kali 2, benar banget 32 ya. Nah, 48 dan 32 jika ditotalkan itu adalah 80 ya. 80. Nah, ini kan 20%. 20%. Berarti ini kan sisa dari keseluruhan gitu kan. Yaitu berapa? 80%. Sebenarnya ini sudah bisa langsung dihitung yaitu 100. Karena yang ditanyakan adalah seluruh siswa. Jadi gimana sih caranya kok bisa dapat 80% dan 20%? Gue jawab dulu ini 100. Jadi penjelasannya berikut ini. Sedikit tipis. Jadi jumlah keseluruhan siswa itu terdiri ada 3 kategori. Benar banget. Ada dari X di bawah 17 tahun. Ada dari N, X sama dengan 17 tahun. Ada dari siswa yang berumur lebih dari 17 tahun. Nah, di sini kan kita udah ketahui nih ya. X kurang dari 17 tahun itu adalah 20% dari NS. Ya kan? Berarti otomatis ketika 2 ini gua kasih kurung seperti ini, berarti ini 80% dari NS-nya begini. Nah, NS begini. Ya kan? Berarti kan 100%. Nah, ini nyampe ya. Kenapa bisa 80%? Gitu, bagian dari keseluruhan siswa. Jadi ketika dihitung seperti ini ya, dengan definisi yang sama, ini ada 20 siswa, yang sama dengan 17 ada 48, yang lebih dari 17, yang tua itu ada 32. Gitu. Jadi kelas 12 itu biasanya umur berapa ya? Gue kuliah umur 17 sih. Ya, kuliah gue umur 17 semester 1. Oke, next. Nomor 7 ya, lanjut. Jika semua sudut pada segi 4P besarnya sama, mana dari pernyataan berikut yang pasti benar? Segi 4P sama, otomatis AP. Ini siku-siku, nggak ada yang lain selain siku-siku. Namanya juga segi 4 gitu ya kan. Kalau segi 5 udah bukan siku-siku gitu kan. Siku-siku itu membagi 4. Kenapa? Nah kan semua sudut itu ada 360 ya. Terus ada segi 4. Kalau kita bagi 4 gitu ya, secara rata ya 90 derajat. Lu mau berapa? Mau nyoba berapa? Kagak ada gitu loh. Ya udah 90 derajat, udah persegi atau persegi panjang gitu ya. Semua panjang sisi P sama panjang O. Ini tidak bisa ditentukan. Itu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena ini bisa aja ini panjang, ini lebar. Bisa aja bentuknya itu adalah persegi panjang, bukan persegi doang gitu ya. Berarti ini salah. Diagonal P saling tegak lurus. Nah, kalau ini menurut kalian benar apa salah? Saling tegak lurus diagonalnya. Ya, enggak gitu ya, salah. Kecuali itu persegi. Nah, kalau persegi itu bisa tuh tegak lurus, jeret gitu kan, tegak lurus. Ininya juga siku-siku. Tapi kalau persegi panjang itu nggak bisa, karena besar ini, besar alfa itu otomatis lebih besar dari beta gitu. Yang bisa potongannya tegak lurus tuh apa aja diagonalnya? Layang-layang, jajar genjang itu hanya persegi yang miring ya. Itu bisa tegak lurus.
Kalau persegi panjang nggak bisa gitu ya. Lanjut. P berbentuk persegi. Bisa ya, bisa benar gitu. Semua sudut P. Nah, jadi jawabannya adalah salah benar gitu. Jadi jangan salah. Soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini ya ada titik A, 1, A yaitu X, Y. Oke. X, Y gitu ya. Terus ada persamaan lingkaran di dalam lingkaran, benar. Persamaan lingkaran. Nah, kata di dalam ini harus 6 kurang dari titiknya ini. Gitu ya. Jadi yang dihitung itu sebenarnya jari-jari kayak gitu. Ini kan jari-jari nih. Jadi kalau di dalam otomatis tidak menyentuh 6 ya, tidak menyentuh 6 dan harus di antara ini nih. Ya, di antara jari-jari ini. Jadi panjangnya itu dari 0 sampai 6 harus memiliki rentang di bawah 6 gitu ya. Oke, nggak boleh sama dengan 6, nggak boleh, harus di bawah 6. Paham ya? Karena X ini udah diketahui 1, otomatis persamaannya itu adalah simpelnya adalah Y min 1 dikuadratkan kurang dari 5. Kenapa? Gua coret di sini ya. Karena ini kan 1 nih, 1 plus Y min 1 kuadrat sama dengan 6. Nah jadinya kan Y min 1 dikuadratkan ini adalah 6 min 1 atau sama dengan 5 gitu. Jadi perhitungannya ya lebih mudah, tinggal substitusi aja di otak gitu ya, nggak usah ditulis. Misalkan seperti ini, 0 min 1 adalah min 1, berarti 1 kurang dari 5, benar. Selanjutnya 1 min 1 dikuadratkan 0 kurang dari 5, benar. 2 min 1 kuadrat 1 kurang, benar gitu ya. Selanjutnya 3 min 1 2 kuadrat adalah 4 kurang dari 5, benar. Jadi benar semua gitu ya. Semangat. Oke, nomor 9. Sebuah garis lurus melewati titik min 3. Ada 2 titik, yaitu titik A, titik B. Mana di antara titik bawah ini yang juga melewati garis tersebut? Nah, jangan lupa rumus garis gitu. Atau rumusnya adalah ini. Y min Y0 dibagi Y1 min Y0 sama dengan X min X0 X1 min X0 gitu. Sebenarnya terserah mau satunya itu yang A, nolnya yang B, atau sebaliknya, itu terserah ya. Tapi gue pengennya tidak ada angka negatif di sini. Jadi gue buat ini adalah posisi 0 dan ini ada posisi 1. Jadi gue substitusinya seperti ini. Y min 1. Nah, begitu. 1 min 1 begini biar nggak 0. Biar nggak negatif gitu. Nah, begini. Ini kan lebih enak gitu dipandang. Lanjut ya, ini adalah Y plus 1, ini adalah 2, ini adalah X plus 3, ini adalah 4 gitu ya. Yaudah, kita tinggal kali silang saja gitu ya. Sama-sama dikali 4, sama-sama dikali 2 gitu, oke. Nah, kita lihat, oke, nggak ada hint apapun. Gue maunya XY-nya positif, jadinya begini, 2X min, maksudnya X-nya positif, 2X min 4Y. Jadi ini yang ke sini, ini yang ke sini. Gitu, biar lebih rapi. Jadi 6, 4Y min 2 ya. Nah, ternyata bisa disederhanakan dengan dibagi 2 menjadi X min 2Y sama dengan min 1. Udah, tinggal kita substitusi aja. Yang pertama ya, ini ya gue tulis di sini ya persamanya. Min 2Y sama dengan min 1. Oke. Min 5 ditambah 4 ya. Min 5 ditambah 4 sama dengan min 1. Benar. Min 1 dikurang 0 sama dengan min 1. Benar. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Benar. 5 dikurang 6 ya. Oh enggak ditambah, ini ditambah sama dengan 11. Ini salah.
Jawabannya adalah benar, salah. Benar. Oke. Rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing 21, 26. Terus ada rata-rata gabungan sebesar 23 tahun. Mana hubungan yang benar? Oke. Jadi gua tulisin aja. Nah, gue selalu menulis seperti ini biar lebih enak gitu dilihat. Ya, ini jadi gabungannya adalah 23, otomatis kita lihat banyak pemain. Jadi banyak pemainnya seperti ini, bisa dihitung melalui perbandingan gitu ya, karena kita nggak tahu nih jumlah n-nya berapa, sigmanya berapa, nggak tahu, hanya rata-ratanya. Jadi perbandingannya seperti apa ini? Ada NA ya, jumlah banyaknya siswa tim A dan tim B, dengan cara di sini kalau NA ini kan udah kelihatan nih lebih kecil ya kan, kelihatannya lebih kecil, kita ambil yang B, XB XB dikurangi X gabungan, karena X gabungan ini ada berada di tengah-tengah. Nah, sedangkan yang B baru X gabungan dikurangi X bar A gitu ya. Kita nanti telaah lah tulisannya bagaimana ya. XB kita lihat di sini ada 26 kurangi 23, di sini ada 23 kurangi 21 ya. Jadi perbandingannya NA NB ini sebesar ini 3 ya, ini 2, berarti lebih banyak A daripada B. A lebih banyak daripada B atau B lebih besar dari Q. Oke, jawabannya yang A gitu ya. Jadi begini. Oke, semangat. Itu. Semuanya. Bukan anak gua masih belum menikah ya, itu anak abang gua, ponakan. Jadi sedari lahir gua udah ngerawat ya, agak-agak baby blues lah, makanya kenapa gua agak ngelamun gitu ya setiap mau buat video gitu, capek gitu. Oke, jadi langsung saja di sini gua mau ngebuktiin kenapa gua taruh belakang, karena beberapa orang juga nggak penasaran banget dengan pembuktian rumus ini gitu ya. Ini bukan rumus gitu, kalian kenapa sih gua buat rumus perbandingan jumlah itu menggunakan rata-rata? Nah, gitu ya kan. Mau gua jelasin di sini. Jumlah kok bisa dibandingkan dengan rata-rata gitu. Jadi basic ya, kenapa ini? Karena ini muter, rumusnya tuh muter di ini. Nah, kalian harus mengingat basic rumus statistika yang udah gue jelasin. X bar itu rumusnya adalah sigma X. Sigma X dibagi dengan N gitu ya. Jadi jumlah total keseluruhan data gitu ya dibagi dengan banyak datanya gitu ya kan. Banyak datanya tuh berapa, misalkan datanya 10 orang, 10 ekor, 10 pohon, 10 korban gitu ya kan. Nah ya, oke gitu. Jadi bagaimana? Nah, gua jabarin, gua kalikan silang dulu biar lebih rapi ya. Di sini ada NA, gua kalikan dengan X gabungan. Nah, kenapa bisa NA itu kalikan dengan X cap dan X bar A gitu? Kenapa bisa begitu? Karena sudah tentu bahwa X bar gabungan itu adalah nilai tengah atau median gitu loh. Jadi sudah tentu ada nilai minimum ya, ada X bar minimum di sini yang lebih kecil dari X bar gabungan ya, dan lebih kecil lebih kecil dan lebih kecil dari nilai maksimumnya atau X bar maksimumnya di sini B, di sini A gitu ya. Aman ya. Jadi lanjut, kita kalikan silang yang NB di sini sekarang. NB kita kalikan dengan apa? X bar B dikurangi dengan X bar gabungan gitu ya. Lanjut kita jabarkan X barnya sekarang ya. Jabarkan X barnya. Di sini ada sigma A. Sigma A dibagi dengan NA. Nah, udah ketemu, udah kelihatan ya. Di sini ada kebalik. Ini gabungan. Nah, ini NA plus NB. Kenapa gua buat NA plus NB bukan NB, bukan N gabungan? Ya karena biar bisa dicoret. Nah, gitu.
Gak ada alasan lain lah, ini untuk pembuktian. Jadi sigma A di sini dibagi dengan NA gitu. Sama dengan di sini ada NB, sama kita perlakukan dengan sama gitu ya. Nah begitu, dikurangi dengan sigma gabungan. Nah kenapa sigma gabungannya gabungan, nggak sigma A sigma B gitu ya? Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, tapi ini sekali lagi pembuktian. Jadi gue meringkas apa yang bisa gue ringkas gitu, dan menjabarkan apa yang bisa dicoret. Nah begitu ya. Nah udah kelihatan. Kita samakan penyebut, bukan ininya ditambah NA, bukan, kita kalikan ya, jangan lupa dikalikan, nggak boleh ditambah. Oke, gua hapus biar rapih di sini. Meskipun tulisan gue jelek, gue pengen rapih gitu ya, sebagaimana manusia itu pengen rapih gitu ya. Nah kita kalikan yang gabungan ini, kita kalikan dengan apa? Bener, NA gitu ya kan. Yang sigma A gue langsung jabarkan dikalikan dengan NA, di sini dikurangi juga sigma A dikalikan dengan NB. Nah setelah itu di sini ada NA ya, yang dikalikan dengan NA plus NB. Nah begitu, udah kelihatan yang bisa dicoret. Bener banget, ini namanya pembuktian gitu ya, ini namanya pembuktian. Selanjutnya yang di sini sigma B dikalikan dengan NA ditambah dengan sigma B dikalikan dengan NB. Ya kan? Setelah itu dikurangi, iya benar, sigma gabungan dikalikan dengan NB. Dibagi dengan NB dikalikan dengan NA plus NB. Nah, kayak begitu. Nah, kan bisa kelihatan tuh yang mana bisa dicoret. Di sini ada NB, NB dicoret, NA dicoret, NA dicoret gitu kan. Udah kelihatan banget, udah gampang lah ini ya. Ibarat kata gitu. Nah, digabungkan dicoret. Nah, ini kalau pindah ruas ke sini atau ini yang pindah ke ruas sini ya, sama-sama dikali dengan NA plus NB, itu hilang, bukan hilang sih, bagi, hasilnya sama dengan 1 gitu. Bener banget, pinter udah. Nah ini gabungannya kita tulis lagi nih biar lebih jelas gitu. Kenapa ini negatif gitu, kenapa negatif ini? Nah ini negatif, ini positif kan, nanti kalau dikalikan negatifnya menyebar gitu ya. Bener banget, distribusi, benar banget, pinter dah. Nah ini NA dikurangi dengan sigma A dan NB. Nah begitu. Selanjutnya di sini juga jangan lupa dirapihkan. Nah di sini terus ada sigma B dikali dengan NB dikurangi dengan sigma gabungan. Nah dikalikan dengan apa? Benar banget, NB. Ya takut salah gua, NB gitu. Setelah itu kita lihat nih, kita lihat ada yang bisa dipindah-pindah ruaskan dan bisa membentuk sebuah perhitungan yang nyata kayak gitu ya kan. Ya kan, iya enggak? Nah ini tambah nih, ini mohon maaf banget ya agak berisik ya. Berisik, ada bocil. Iya bener banget. Di sini ada sigma gabungan. Kita jadikan satu sigma gabungannya, jadinya sigma NA, sigma gabungan NA ditambah dengan sigma gabungan NB. Bener banget. Sigma gabungan NA ditambah dengan intinya kita menghilangkan negatif gitulah gitu ya, biar lebih jelas. Di sini ada sigma B ya, sigma B NA ditambah sigma B NB ditambah sigma A NA ditambah sigma A NB. Nah kalau boleh gua tulis ya, ini adalah sigma gabungan dikali dengan N gabungan ya gitu. Ini juga hasilnya sigma gabungan dikali dengan N gabungan, hasilnya sama kan, inilah pembuktian. Kok bisa ini hasilnya begini? Oke, gua jabarkan di bawah gitu, ke bawah, terlalu ke bawah. Gua jabarkan, jadi ya sigma B nya kita keluarkan lagi. Nah ya, sigma B nya kita keluarkan, di sini ada NB seperti ini, di sini sigma A nya kita keluarkan lagi. Nah begini, kita jadikan satu yang ini juga. Nah ibarat kata ya itu yang dikeluarkan gitu ya. Jadi ada sigma B nih ditambah dengan sigma A ya kan, yang dikalikan dengan, nah gini kan, udah kelihatan nggak? Iya, ini adalah benar banget sigma gabungan dikalikan dengan N gabungan.
Udah, itu pembuktiannya gitu. Itu tadi malam yang mau gue bahas tuh begitu. Udah cukup waktu ini, berapa menit? Bener banget, agak berisik ya, mohon maaf. Oke, begitu.